tak teredam. Saya Zulfikar dengan NIM 202304102141. Hai, dan saya Casey Sukmala dengan NIM 202304102142. Halo, dengan saya Muhammad Yayan dengan NIM 202304102146. Hei. Hai, Kalian dari kelompok berapa? kami dari kelompok E2. A few moments later. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang ataupun dalam analisis teknik gempa yang berkaitan dengan getaran bebas. Nah, dalam analisis teknik gempa, pemahaman tentang perilaku struktur akibat getaran sangat penting. Nah, struktur bangunan mengalami getaran baik karena beban dinamis dari gempa bumi maupun pengaruh luar lainnya. Salah satu konsep dasar dalam dinamika struktur adalah getaran bebas yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu getaran bebas teredam dan getaran bebas tak teredam. Sehingga perlu kita memahami secara mendalam bahwa pengaruh itu sangat respon terhadap struktur dalam analisis teknik gempa. Nah, adapun rumusan masalah yang perlu saya jelaskan pada pemahaman materi kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan getaran bebas teredam dan getaran bebas tak teredam? Di sini saya akan memaparkan beberapa rumusan masalah terkait dengan perbedaan getaran bebas. Nah, di sini yang pertama, apa yang dimaksud dengan getaran bebas tak teredam dan getaran bebas teredam? Nah, yang kedua, bagaimana perbedaan matematis dari kedua getaran tersebut? Nah, yang ketiga, apa perbedaan utama antara keduanya dalam analisa struktur teknik gempa? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari getaran tak teredam dan getaran teredam. Nah, getaran tak teredam terjadi ketika tidak ada gaya resistif yang bekerja pada benda yang berosilasi. Nah, sehingga energinya tetap konstan selama bergetar dalam gerak harmonik sederhana. Nah, kemudian getaran teredam. Getaran teredam terjadi ketika gaya eksternal menyebabkan benda kehilangan energi selama bergetar, yang mengakibatkan amplitudonya menurun secara eksponensial seiring waktu. Perbedaan matematis utama antara getaran bebas teredam dan tak teredam adalah adanya dan tidak adanya suku redaman dalam persamaan diferensialnya, seperti perilaku amplitudo yang menurun secara eksponensial pada getaran teredam dibandingkan tetap konstan pada getaran tak teredam tersebut. Getaran bebas tak teredam karakteristiknya adalah sistem bergetar dengan amplitudo yang konstan dan tidak berkurang seiring waktu karena tidak ada gaya resistif atau kehilangan arah. Persamaan matematisnya yaitu persamaan diferensial order 2 yang menggambarkan getaran bebas tak teredam adalah mx tambah kx sama dengan 0, yang dimana m ini adalah massa benda dan x adalah turunan kedua dari perpindahan terhadap waktu atau kecepatan, dan k adalah konstanta pegas atau kekakuan sistem, dan x adalah pindahan dan dari posisi setimbang. Selanjutnya, getaran bebas teredam karakteristiknya adalah energi sistem didisipasikan seiring waktu karena adanya gaya redaman, yaitu seperti gesekan atau hambatan udara, yang menyebabkan amplitudo getaran menurun secara eksponensial sehingga sistem berhenti bersosialisasi. Persamaan matematisnya yaitu persamaan diferensial order 2 untuk getaran bebas teredam melibatkan suku redaman Cx.2mx tambah Cx tambah Kx sama dengan 0, yang dimana koefisien redaman Cx adalah turunan pertama dari perpindahan terhadap kecepatan. Dan selanjutnya adalah perbedaan utama dalam analisis struktur teknik gempa. Perbedaan utama adalah getaran tak teredam memiliki amplitudo konstan karena ada gaya yang menghilang energi,
Sementara getaran teredam memiliki amplitudo yang berkurang secara eksponensial seiring waktu karena adanya gaya seperti gesekan atau hambatan yang mengubah energi menjadi panas atau suara. Kemudian kita masuk ke dalam implikasi dalam penerapan teknik gempa. Dalam teknik gempa, kedua model getaran digunakan dengan tujuan yang berbeda. Getaran tak teredam dipakai dalam analisis modal untuk menentukan frekuensi alami dan bentuk modus getar. Yang penting untuk identifikasi potensi resonansi dengan frekuensi dominan gempa. Sementara itu, getaran teredam digunakan dalam analisis riwayat waktu dan spektrum respon untuk menggambarkan perilaku nyata struktur. Adanya redaman membantu mengurangi simpangan antar lantai, gaya geser dasar, serta resiko keruntuhan akibat resonansi berlebihan. Kemudian kita masuk ke pemahaman tentang getaran bebas teredam dan tak teredam. Memiliki implikasi yang sangat penting dalam rekayasa struktur tahan gempa, yaitu seperti struktur tak teredam atau bisa kita bilang ideal, yaitu pada kondisi teoritis struktur dianggap tanpa redaman sehingga respon getarannya bersosialisasi terus-menerus dengan amplitudo konstan. Kemudian yang kedua, jika diaplikasikan pada bangunan nyata, hal ini akan berbahaya karena ketika terjadi gempa, energi seismik yang masuk identik akan berkurang sehingga bangunan berpotensi mengalami resonansi yang memperbesar kerusakan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu struktur teredam atau realistis. Dalam kondisi nyata, setiap material dan sambungan struktur memiliki redaman internal atau misalnya gesekan antar material, deformasi plastis, dan histeris. Dan yang kedua, redaman ini membantu mengurangi energi gempa yang masuk ke struktur sehingga amplitudo respon getaran berkurang secara bertahap. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang akhir, yaitu penerapan sistem peredam seismik, yaitu yang pertama ada base isolator atau memisahkan struktur utama dari pergerakan tanah sehingga memperpanjang periode alami bangunan dan mengurangi percepatan gempa yang diteruskan. Yang kedua ada viscous damper, yaitu menyerap energi dengan gaya redaman proporsional terhadap kecepatan deformasi, efektif untuk mengurangi respon puncak. Yang ketiga ada tune mass damper atau TMD, yaitu menambahkan massa sekunder yang berosilasi berlawanan dengan struktur utama untuk mengurangi amplitudo gempa. Dan yang terakhir ini energi dissipation device lainnya, yaitu dirancang sesuai standar internasional. Dengan mengetahui perbedaan sistem peredam seismik, dengan demikian kita dapat membedakan konsep teredam dan tak teredam menjadi landasan penting dalam desain struktur bangunan tahan gempa. Struktur dengan redaman yang cukup mampu mengurangi energi seismik yang masuk, meminimalisi deformasi, serta meningkatkan keselamatan penghuni. Oke guys, sekian dari presentasi kelompok kami. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.